Jalanan gampang loh, betul. Sehari ditangkap, belum kasih tahu ibunya nangis-nangis, anaknya diomelin, selesai, betul. Kapok dia, permanggilan. Ini zaman birokrasi nih. Kalau nggak ada media, sulit sih. Gitu. Jadi gimana caranya para investor pengusaha bisa membangun daerah ini? Permudah di pikiran dari pengusaha itu untuk bisa invest. Mau izin ini, mau izin ini, lama, tolak, mahal, bla bla bla. Itu yang bikin males. Setelah membangun infrastrukturnya di sini, pabriknya di sini, terus dia bayar pajak nggak masalah. Cuma waktu mau masuk ini, kadang-kadang mereka sudah down dulu. Pengusaha itu pasti di otaknya adalah, karena saya pengusaha itu ada timbal baliknya apa? Pengusaha invest di sini, gitu kan? Pengusaha itu paling takut sama pajak. Pajaknya diturunin gimana caranya? Kan gitu. Ngomong sama bupati, gitu. Jadi ada kompromis, apa fasilitasnya yang diberikan. Jadi jangan ditekan. Kalau ditekan ya susah. Jadi tetap perjalanan pemerintahan ini dari Pemda. Bagaimana kita merangkul? Kita ada cara kementerian kita rangkul ini semua, dana bisa masuk. Memang nggak bisa jalan kalau tidak ada Pemda. Supaya Pemda bisa semangat jalan, media juga bantu. Itu poinnya sebenarnya. Kita ngadain halal ini supaya otak saya ini blok itu. Wah, kalau kita jalan sendiri itu sulit, saya yakin. Jadi selama ini yang kita punya pikiran-pikiran untuk pembangunan Pemalang itu tidak bisa jalan sendiri tanpa ada bantuan dari media. Kalau media itu, apalagi di sini Pemalang banyak banget ya, ada 31 ya. Itu supportnya itu saya yakin sangat dominan, entah buat politik, entah buat pemerintahan, untuk sosial, keagamaan, semua media itu sangat penting. Ini yang saya harapkan bisa kita jalin kerjasama ke depan. Bentuknya seperti apa nanti kita bisa diskusikan lah ya. Yang penting saya udah ketemu, senang. Kalau kemarin baru di WA aja siapa ini kan kadang-kadang nggak jelas ya. Jadi kita berkumpul sini, alhamdulillah. Awalnya dulu kita pernah ada juga di mana ya, di kabupaten ya. Hah? Awal di kafe Bujuri ya? Hah? Jalan Pemuda ya? Awal itu kita memperkenalkan diri ya. Saya calon gitu kan ya. Terus ya saya calon, ya saya bingung nih bagaimana sih kita gitu ya di dapil ini ya. Kita usulin apa waktu itu ya? No money politik. Terus kata wartawannya, ada media kata nggak bisa pak, nggak mungkin di sini kan gitu. Ya udah, akhirnya saya ikutin kan. Mau gak mau daripada kalah gitu. Alhamdulillah dapat berhasil. Jadi yang kita harapkan ini ada beberapa program seperti kita pengenlah kita ada kawasan industri di Pemalang, terus ikon-ikon desa di Pemalang. Gimana caranya, yang ketiga gimana caranya training birokrasi di Pemalang bisa turun. Mungkin nggak nol, karena kan kalau misalnya di tingkat desa atau apa ya mungkin sulit lah, itu nggak terlalu masalah. Yang paling besar adalah di tingkat investasi itu ya, yang jangan sampai
begini terus itu yang kita minta. Yang lain-lainnya mungkin dari media sendiri yang bisa meningkatkan kritik, ya kritik apa yang kita harus lakukan gitu, apa yang kita harus lakukan. Kan kita kadang-kadang nggak tahu di lapangan, yang tahu di media. Nah, kritik-kritik yang membangun itu yang kita harapkan bisa diberikan kepada kita. Kadang-kadang banyak yang bilang kalau DPR RI itu pusat aja tuh gitu kan, mainnya di DPRD saja belum tentu. Ntar kalau bisa saya pengen buktikan bahwa sebenarnya DPR RI bisa gitu. Kita nggak mau ambil pokoknya gimana caranya Pemalang bisa naik ke sama kayak Batang dulu lah kalau bisa ya. Itu jadi nggak dianggap rendah, tidak dianggap rendah, karena memang Pemalang ini paling rendah. Ada yang orang bilang Brebes, tapi kalau menurut saya Pemalang yang paling rendah se Jawa Tengah. Tingkat kesejahteraannya. Jadi tidak merata. Bukan berarti tingkat kesejahteraan itu miskin semua, kan? Tapi secara pendapatan per kapitanya masih di bawah yang lain-lain, di bawah kabupaten yang lain-lain atau kota. Itu yang kita inginkan. Jadi kritik membangun dari para media. Saya harapkan juga bahasanya di pikiran kita itu jangan kita berpikir individu. Gitu. Kita pikir ini semua, karena kalau mikirnya semuanya dapat untung semua. Gitu. Itu ya, paham ya Mas. Jadi kita karena banyak yang kita harus pikirin, banyak. Berapa orang di kabupaten ini yang sebenarnya saya ingin suarakan gitu ke media. Yang kedua ya doain saya nih sampai Oktober bisa dilantik gitu ya. Amin. Terus mungkin kalau nanti itu rumah aspirasi, saya mungkin di kota Pekalongan mungkin ya. Karena kota Pekalongan di tengah kan, di antara kota itu kita di tengah. Silakan di sini kita diskusi masalah politik kita, nanti persuasi bisa jawab atau masih kita pikir atau apa, silakan. Itu ya. Ada yang mungkin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak Haji Rizal Bawasir selaku DPR RI terpilih periode 2024-2029. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sore ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap muka bermuajah bersama beliau dan juga bersama Bapak Haji Suwarso, rekan-rekan media di Kabupaten Pemalang yang insya Allah telah ikut mendukung beliau Bapak Rizal Bawasir, termasuk dulu beliau hadir di Desa Sembayang ya. Alhamdulillah sebagai presenternya saya masih ingat. Yang akan kami tanyakan yaitu program atau progres panjenengan selaku DPR RI terpilih, dan kami belum tahu panjenengan itu di komisi apa, seperti itu. Masih banyak. Mas Bintang, Mas Riko, gerakannya foto bersama, sama berfoto, ngomong.
Mana sempat tuh. Boleh foto. Orang ke nomor di telepon nomor. Nggak sampai mampir main lucu-lucu karo wartawan sampah. Mas Bintang, Mas Riko. Gerakannya. Pakai foto bersama sama berfoto ngomong Mana sempat tuh. Boleh foto. Jalan dengan baik kalau tidak ada dapat dukungan dari media secara langsung atau tidak langsung nantinya setelah menjabat ketika ada aspirasi media telah dibahas untuk supaya semua berjalan dengan baik dari segi kemaslahatan sosial dan khususnya itu sangat berat. Ada yang maksudnya pertama adalah kecewa dari beberapa acara yang saya lakukan masa kampanye itu kan kita membicarakan bagaimana planning untuk bikin rekon desa-desa di